Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Salsabila dengan NIM G1S12103. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS KFK nomor 1, yaitu jelaskan tahapan-tahapan penting dalam pengujian bahan aktif farmasi serta tentukan tahapan yang paling berisiko gagal dan argumentasinya. Jadi tahapan penting dalam pengujian bahan aktif farmasi yang pertama itu adalah penemuan dan perkembangan obat baru. Nah, dalam tahap pertama ini ada ribuan senyawa yang mungkin menjadi kandidat potensial untuk dikembangkan sebagai pengobatan medis. Setelah pengujian awal, namun hanya sejumlah kecil yang senyawa yang terlihat menjanjikan dan untuk bisa distudi lebih lanjut. Dalam tahap pengembangan sendiri, para peneliti mengidentifikasi suatu senyawa yang menjanjikan untuk pengembangan. Mereka melakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi tentang cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Terus manfaat, potensi, dan mekanisme aksi dari senyawa obat tersebut, dosis terbaik dari senyawa obat tersebut, cara terbaik rute pemberian obat, efek samping, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kelompok orang yang berbeda seperti jenis kelamin, ras, dan etnis. Terus tahap kedua itu adalah pengujian praklinik. Nah, ada dua jenis penelitian praklinik, yaitu secara in vitro dan in vivo. In vitro itu adalah pengujian dalam peralatan laboratorium seperti gelas atau plastik menyerupai kondisi in vivo. In vivo itu merupakan pengujian dalam makhluk hidup. Contohnya seperti memakai hewan uji untuk dilakukan uji coba terhadap senyawa obat tersebut. Biasanya, studi praklinis ini tidak sangat besar, namun penelitian ini harus memberikan informasi rinci tentang tingkat dosis dan toksisitas. Setelah uji praklinis, peneliti meninjau temuan mereka dan memutuskan apakah obat tersebut dapat diuji kepada manusia atau tidak. Tahapan yang ketiga yaitu pengujian klinik, yaitu uji coba yang dilakukan terhadap manusia. Jadi sebagai pengembang desain studi klinis, mereka mempertimbangkan apa yang ingin mereka capai untuk masing-masing fase. Fase investigasi, investigational new drug, investigasi obat baru. Sebelum proses ini dilewati, maka pengujian klinis itu tidak bisa dilakukan. Nah, dalam merancang uji klinik ini para peneliti merancang uji klinik itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik yang berkaitan dengan produk medis. Percobaan ini mengikuti rencana studi tertentu yang disebut dengan protokol yang dikembangkan oleh peneliti atau produsen. Sebelum percobaan klinis itu dimulai, peneliti meninjau informasi sebelumnya tentang obat untuk mengembangkan pertanyaan peneliti tujuannya. Kemudian mereka memutuskan sukarelawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Terus berapa banyak orang akan menjadi bagian dari penelitian ini, terus berapa lama studi yang akan berlangsung, terus apakah ada kelompok kontrol atau cara lain untuk membatasi bias penelitian, dan bagaimana cara obat diberikan kepada pasien dari beberapa dosis. Jadi tahapan yang paling berisiko gagal dalam uji bahan aktif farmasi itu ada di tahap pertama, yaitu tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini kan kita mempelajari bagaimana cara obat, kita melakukan percobaan bagaimana cara obat itu diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekspresikan. Terus kita juga mencari dosis terbaik yang tepat untuk digunakan oleh pasien agar tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan tadi. Nah, dalam tahapan pengembangan sendiri itu sering mengalami kegagalan dalam tes obat itu diserap oleh tubuh, didistribusikan, dan dimetabolisme dan diekspresikan oleh dalam tubuh tersebut. Terus dalam tahap pengembangan sendiri itu kan kita menyimpulkan manfaat dan potensi mekanisme aksi dari suatu senyawa obat kan. Nah, itu bisa paling beresiko gagal karena setiap obat itu memiliki senyawa yang berbeda-beda, dan ada senyawa obat yang bersifat toksik dan tidak.
Nah, dalam pengujian manfaat potensi dari obat sendiri itu tuh sering berisiko untuk gagal. Baiklah, sekian jawaban nomor 1 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.